Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 013 Bapak Dr. Andes Haji Agus Sugianto ya. Dan juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Barkah Ibu Haja Soleha Zaleha ya, SAG, dan juga pengasuh daripada Majelis Ta'lim Al-Barkah Ustazah Hajah Khairiyah. Orangnya ada yang mana? Oh, itu kakak saya gitu Bu, yang cerewet. Enggak ya, kita doain biar sehat panjang umur. Dan juga para undangan diantaranya Majelis Ta'lim Al-Barkah An-Nuriyah, dan juga tim Qosida MT Al-Barkah, serta para hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ngomong gak lama. Kurang lebih 20 menit. Setuju gak Bu? Pak, setuju gak Pak? Tanya pada budak semua. 30 menit ya. Insyaallah. Begini, malam hari ini kita memperingati daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dunia ini tanpa beliau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul gak Bu? Betul. Bu, betul gak? Betul. Bu pada ngopi kali ini. Dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh dan ngasih contoh. Ya, kalau memberikan contoh kan banyak, tapi ngasih contoh yang jarang. Betul gak? Mana di antaranya? Satu aja nih Bu, dibawa pulang dari hasil maulid, insya Allah hidup kita berkah. Dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap malam, tiap hari beristighfar minimal 100 kali. Ditanya oleh istrinya Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mau beristighfar kepada Allah sedangkan engkau yang sudah dijamin masuk surga dan kunci surga beliau yang memegangnya? Betul kan? Masih mau beristighfar setiap hari 100 kali. Apa jawaban Nabi? Aku ingin memberikan contoh kepada umatku. Coba bayangin Bu, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, kunci surga beliau yang megang, masih mau beristighfar setiap hari 100 kali. Bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Benar gak? Ini pendosa semua nih. Betul gak? Bohong Bu kalau manusia gak punya dosa. Mau ustadz, mau kiai, mau RT, mau rakyat, mau pejabat, mau siapa aja pasti punya dosa. Bohong kalau kita gak punya dosa. Benar gak? Numpuk dosa kita. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur, sampai mau tidur lagi, dosa kita numpuk. Yang nggak punya dosa siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bayi yang baru lahir. Coba bayi baru lahir, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun bangun tidur Bu. Ya. Bangun tidur, sudah mandi atau belum? Ilernya wangi gak? Bu, ditanya berbohong semua. Wangi gak? Wangi. Kenapa?
Belum punya. Bagaimana dengan kita nih yang udah punya dosa, bangun tidur bawa apaan kira-kira? Hah? Macam-macam. Ini akhlaknya Nabi. Yang mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kunci surga beliau yang memegangnya masih mau ngajarin umatnya untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu umatnya penuh dengan dosa mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Dosa mata. Betul gak? Ini mata kadang-kadang iseng aja. Ngeliat ada perempuan cakep, lakinya ceking kurus begini. Mulut ngomong. Itu perempuan kagak punya akal kali, nggak punya malu ya. Jangan-jangan mau merebut hartanya doang. Betul gak? Bapak-bapak, jangankan ada di jalan, di rumah dosa numpuk. Kalau di jalan ngeliat perempuan yang pakaiannya meletet, tahu gak meletet? Yang pakaian segini nih, awan pakaian apa tuh? Wahai. Hah? Hawaii. Wahai Hawaii, atas sedikit lagi hai hai. Kira-kira PRT ngeliat yang pakaian meletet begitu, merotot apa merem dia? Hah? Hah? Merem? Salah bu. Merem nubruk jatuh, ada got mati lah, hebat urusan. Boleh ngelihat sekali, udah. Kedua kalinya jangan, karena itu udah ada dosa. Makanya kalau yang namanya orang laki ngelihat perempuan masih ada ngelihat hawa, berarti itu laki normal. Tapi kalau ada perempuan nunduk kayak jalan, itu laki ibu kagak normal. Kalau ngeliat boleh. Ada perempuan cakep benar nunduk kayak jalan. Nggak normal namanya. Hah? Ya ngelihat dong. Nah, kalau ada perempuan bagian ini saya ngelihat. Astagfirullah. Begitu indah ciptaan Allah. Begitu. Nyebutnya istighfar dulu. Nah jangan rezeki ini. Ini baru terminal, baru yang nama cadangan, apalagi terminalnya. Udah bu, jangan ketawa. Nah makanya dengan kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil contoh dari beliau. Minimal setiap hari 100 kali kita istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena dosa kita begitu banyak. Dosa kita belum bisa ditebus dengan sholat saja, tahajud saja, baca Al-Quran saja. Namun dengan hadirnya kita di majelis ilmu, memperingati lahirnya Nabi Muhammad, insya Allah dosa kita diampuni nama Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Untuk apa Bu? Kita mengadakan begini nih? Cinta Nabi. Kedua, cinta kita kepada Nabi dan juga mempersiapkan diri kita bila meninggalkan alam dunia ini. Makanya ada 4 yang dapat dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau saya bahas 4 sampai jam 12 malam. Hah? Nggak apa-apa. Ibu ngundang apa nyuruh pingsan saya? Nah Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih kabar sama kita nih umatnya. Kalau kabar dari Rasulullah Bu, ini kabar dari Rasulullah, berita dari Rasulullah, benar apa bohong? Benar apa bohong? Kecuali informasi berita dari caleg banyak bohongnya.
Yang benar ada, bohongnya banyak. Betul gak? Kalau dari Rasulullah udah pasti benar. Tanya Tante Haji ini. Ya. Apa beritanya? Rasulullah, wahai sahabatku, bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pada diam semua? Serius. Oh, gitu. Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, apa 4 golongan manusia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabarin dalam hadisnya, yaitu apa? Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Bahwa surga itu merindukan daripada 4 golongan manusia. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang rindu, yang senang, yang hobi, yang gembira baca Al-Quran. Dulu, saya mau tanya, lamaan main HP baca Quran? Jujur, bohong dosa. Pak, lama main HP baca Quran, Pak? Hah? Main HP 2 jam, 3 jam, 4 jam kuat, mata terang. Betul? Main HP, baca Quran 5-10 menit mata ngeriuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ngapa perempuan? Sadaqallahul azim. Ambil HP, terang lagi gak? Emang setannya gede. Ngaji nih kayak begini nih. Atau tiap malam apa di sini pengajian? Malam Kamis saja Hajah Huriyah ngajar, mata kadang-kadang merem sono, merem sini, merem sono, merem sini, nyender sono, nyender sini. Hah? Lonjoran. Tuh. Makanya ada ngaji jider, ngaji sambil nyender. Tuh kebanyakan udah kolesterol, asam urat, sepuh. Ada ngaji yang namanya jidur, ini sambil tidur. Ada yang begitu kan? Ada. Mana orangnya? Jadi kalau pengen dirindukan oleh surganya Allah, pengen dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsepnya yang pertama talil Quran. Hiasi rumah kita dengan tilawatil Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadi syifaan li ashabi. Al-Quran akan menjadi penolong kita pada saat kita masuk alam kubur. Nih, bakalan masuk alam kubur. Semua. Ya, bakalan dimandiin. Betul? Bakalan dimandiin, dikapalin. Kami sholatin. Dikubur. Betul gak? Tinggal nungguin waktu. Iya. Hidup ini nungguin mati itu nungguin apa kita? Betul gak? Nungguin jadi orang kaya belum tentu. Betul gak? Belum tentu gitu. Nungguin mati. Ini kita duduk nungguin apa? Nungguin mati. Kita bakalan dimandikan, kita bakalan dikapankan, kita bakalan yang namanya apa, disolatkan, dikuburkan.
kapan? Nggak tahu, rahasia. Bisa saja malam ini malam terakhir kita. Betul. Siapa yang bisa menjamin besok pagi kita hidup? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Makanya tahlil Quran yang dapat memberikan pertolongan kepada kita saat kita masuk alam. Nah, yang dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lepas daripada Al-Quran tilawatil. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, sudahkah anak kita? Kalau seorang suami sudah bisa baca Quran, sudahkah istrinya, anaknya? Oh, belum. Ini terus. Terus ya. Kalau saya Bu ibarat supir taksi. Kata penumpang terus. Tapi argonya jalan, cing. Bercanda ya Bu. Saya dipesan sama guru saya begini, Antum Hasanuddin. Kalau sudah diminta oleh masyarakat untuk menyebarkan agama Islam, mengajak orang, jangan pakai minta dibayar. Begitu. Diundang, datang, minta doanya, sehat, panjang umur, bisa hadir. Tapi yang lebih dosa lagi, ngundang kagak bayar. Dosa lagi. Nggak ada Pak RT, tenang aja Bu. Pak RT-nya masih sehat. Jadi tahlil Quran, kalau pengen dirindukan oleh Nabi, dirindukan oleh surganya Allah. Yang kedua, yaitu apa? Wahafizil lisan. Jaga daripada lisanmu, ucapanmu, omonganmu. Nih. Karena lidah tidak bertulang. Maka lisan kita harus jaga. Jangan suka gibahin orang, nyeritain keburukan orang. Jangan. Kalau Allah mau buka aib kita, mungkin lebih banyak kepada orang yang pernah kita ceritain. Kalau Allah mau bukain, betul gak? Orang-orang di pengajian nyeritain orang. Si Anu begini. Wah emang. Seumpama di pengajian ilmu al-barakah mah nggak ada. Nggak ada satu. Ngeliat aja temennya pakai jilbab pendek sebelah, saya kagak ngaca lagi. Jilbab pendek sebelah. Yang lakinya nggak perhatiin apa? Oh, yang lakinya dibawa-bawa. Wahabizil lisan, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, dicintai oleh surganya Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga lisan, omongan kita. Karena omongan ini bisa bersatu dengan omongan bisa manusia berpecah belah. Betul nggak? Apalagi zaman medsos Bu sekarang. Hati-hati dengan medsos. Ada berita informasi yang belum jelas, jangan kita langsung ngasih tahu sama orang. Jangan pakai ngeser-ngeser, pelajarin dulu, bener gak ini informasi? Tabayun dulu. Kalau itu informasinya bohong, dusta, dosa kita ngalir terus dulu. Kecuali informasi pengajian. Ayo, di-share tuh. Hadir pengajian di Masjid Ta'lim Al-Barakah tiap malam Kamis. Saya kemana-mana boleh. Ngabarin begitu aja tuh pahala kita udah ngalir. Nggak berhenti tuh. Tapi kalau mau share informasi yang dusta, yang bohong, yang belum agak jelas Bu, memfitnah orang,
Dosa kita ngalir loh. Nggak terasa. Udah serius semuanya. Jadi Wahabi. Nih Bu, apalagi zaman saat sekarang, ya, omongan ini harus kita pegang. Karena orang yang tidak bisa menjaga omongannya, kata Rasulullah, itu merupakan tanda-tanda orang-orang munafik. Ayatul munafiki salat. Tanda-tanda orang-orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila ngomong, apabila berbicara, dusta. Kalau Betawi bilang omdo. Lu omdo doang lo. Lagu lu sebakul gitu. Tuh, tanda tuh Bu, ciri. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu aku tempatkan mereka di keraknya api neraka. Gara-gara omongan. Kalau ini mah orang baik semua ngomongnya nih. Nggak pernah nyeritain orang. Masih ada yang baik-baik. Makanya kalau ngomong yang baik itu termasuk apa Bu? Sodako. Kalimat itu thayyibah sodako. Kalimat yang kita keluarkan yang baik-baik itu sodako. Kita ngomong yang baik, sodako, dapat pahala sodako. Saya ngomong yang baik, dapat pahala sodako. Makanya banyak istighfar, selawat, zikir. Cakep gak tuh? Cakep. Ya. Laki lagi ngomel-ngomel, bacain salawat. Salatullah, salamullah. Diam gak kira-kira tuh laki? Laki lagi ngomel, bacain salawat. Diam, nggak mungkin. Berhenti baca salawat. Lah, dilaknat sama Rasul. Betul gak? Bapak-bapak juga begitu. Bagi duit dong depan istri. Salatullah. Gitu aja Pak. Insya Allah berkah. Udah nggak buku ketawanya udah. Insya Allah berkah. Karena orang yang membaca selawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ibu-ibu yang dagang banyakin baca selawat. Ibu-ibu yang bisnis banyakin baca selawat, yang kerja banyakin baca selawat. Insya Allah diangkat derajatnya. Ini janji Allah. Saya Bu, Pak, saya mendirikan pondok pesantren, membebasin lahan tanah. Saya orang nggak punya duit. Selawat saya pertajam. Tanya kakak saya, kerja hajar ya. Habisin tanah 200 meter, membangun sampai 3M. Dalam waktu 1,5 tahun jadi pondok pesantren yang saya pimpin sekarang. Selawat yang saya baca. Tiap malam saya baca selawat 3.100. Saya hajar lagi selawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan ila akhir. Saya baca selawat pati. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa. Luar biasa itu Bu. Alhamdulillah. Ngadu sama Allah. Melalui wasilah berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu yang lagi bisnis, yang lagi dagang, bapak-bapak yang lagi ada usaha jadi pejabat, banyakin baca selawat, insya Allah hati tenang. Pengen kampung aman, wilayah aman, banyakin baca selawat. Rasul yang ngomong. Percaya gak? Percaya gak Bu? Percaya.
Makanya Wahabi lisan keluar dari dengan lisan selawat, zikir, tasbih, insya. Karena dengan mulut ini banyak dosa, Bu. Betul gak? Ini mulut banyak dosa nih. Samping dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dengerin hal-hal yang maksiat. Makanya kita kalau ada orang ngomongin orang, lebih baik kita tinggal pergi, Bu. Dan kita timpalin. Lu mau tahu gak? Lu mau tahu gak? Lu mau tahu gak? Tinggal. Dia mau ngomong siapa kira-kira? Betul gak? Begitu. Jadi kalau ada orang mau cerita, tinggal aja, Bu. Tinggal. Wahabizil yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mud'imil ji'an. Ngasih makan orang yang lapar, artinya apa? Peduli sama anak yatim, peduli sama duafa, peduli terhadap dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peduli. Kemarin sodako. Karena orang yang sodako itu dijauhkan daripada azab kubur dan siksa kubur. Sodako. Sodako bukan hanya dilihat dari segi materi doang, termasuk yang namanya mengangkat duri di jalan, batu di jalan, kayu di jalan doh. Orang lewat gara-gara kayu itu terhalang, kita pindahin, itu sodako. Bersihin sampah di jalan tuh, bekas aqua, bekas puunang, kita sabuin, itu sodako. Makanya PPSU pahalanya banyak benar. Benar ya? Makanya adakan, kalau dulu ada Jumat bersih namanya. Begitu. Di jalannya ada sampah, bersihin, sodako tuh. Luar biasa. Buat apa sih kita begitu? Buat kita bakalan mati. Ini calon-calon jenazah semua. Hanya nungguin waktu. Karena saat yang namanya jenazah mau diangkat ke dalam keranda, itu jenazah ngomong. Cuman yang gotong kagak denger. Kira-kira kalau denger dibawa udah lemparin. Ini ibu jenazah nih. Loh. Jenazah ngomong, woi, gue mau dibawa kemana? Kabur aja. Kami kita bakalan ngomong, Pak. Saat diangkat di jenazah kita. Yuk kita ngaji. Buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab jenazah. Idza wudi'atil janazatu fahtama harrijalu ala a'naqihim. Wa in kanat salihatan qaddimuni. Pada saat jenazah diangkat ke dalam keranda, diangkat ke dalam kurung batang, itu jenazah ngomong, cuman yang gotong kagak dengar. Kalau dengar apa kata Rasulullah? Walau sami'al insan la so'ik. Seandainya yang gotong itu dengar, maka yang pingsan semuanya yang gotong. Ini jenazah bakalan ngomong nih. Semua. Percaya gak, Bu? RT percaya gak, RT? Kalau gak percaya mati duluan, RT. Ya langsung ngomong. Apa omongannya? Kalau jenazah semasa hidupnya dia berbuat baik. Nih, berbuat baik. Sholat dia nggak tinggal. Puasa dia nggak tinggal. Kecuali perempuan ada datang bulan. Betul nggak? Termasuk sholat. Kalau laki-laki sholat hukumnya wajib. Ya. Perempuan ada yang nggak boleh saat datang bulan. Kalau orang laki nggak boleh tuh ninggalin. Kalau sudah balik dosanya luar biasa. Ya, orang laki. Ada gak kira-kira orang laki yang gak sholat? Ada gak? Kenapa Pak nggak sholat? Lagi datang bulan dosa. Kalau orang perempuan mah pantas.
Kenapa nggak sholat? Lagi datang bulan. Orang yang beramal soleh, dia berbuat baik, dia sholat, dia ibadah, dia sodako, dia berbuat baik sama tetangga. Apa jenazahnya berkata? Qaddimuni. Buruan antarkan aku ke alam, karena aku sudah diperlihatkan oleh Allah, kuburku radhah min riyadil jannah. Jadi kubur itu Pak, bisa menjadi taman surga, bisa menjadi taman neraka, tergantung kita hanya waktu hidup. Karena di kubur ada siksa kubur. Tuh. Percaya gak ada siksa kubur, Bu? Pak, percaya gak Pak? Ayo kita lihat sejarah. Saat Rasulullah melewati pemakaman Baqi namanya. Ini kalau yang sudah haji umroh udah tahu doh. Ya, di Madinah doh, pemakaman Baqi ya, dekat pintu malaikat Jibril, bahasanya sedikit ya. Saat lagi Rasulullah lewat bersama Sayyidina Abbas. Berhenti Rasulullah. Ditanya oleh Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti?" Wahai Sayyidina Abbas, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan engkau bahwa ada dua kuburan ini yang sedang disiksa. Nanya Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, kenapa nih dua kuburan sedang disiksa?" Kata Rasulullah, "Satu, wahai Sayyidina Abbas, karena ceboknya, buang air kecilnya tidak bersih. Istinja namanya." Nanya Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, bukankah dia sudah sholat?" "Betul, tapi sholatnya tidak diterima seumur hidup." "Bukankah dia sudah haji dan umrah?" "Umrahnya tidak diterima dan hajinya tidak diterima." "Kenapa?" "Karena saat tawaf dia dalam keadaan najis." Ini kalau lagi tawaf harus dalam keadaan suci. Kecuali yang namanya dalam keadaan sa'i masih dibolehkan. Begitu. Gara-gara buang air kecil kagak bersih. Makanya ibu-ibu kalau buang air kecil harus yang bersih. Kalau bapak juga, makanya diajarin kalau orang laki itu kencing nongkrong. Menabi. Nongkrongnya pun harus pakai ilmu, bukan sebatas nongkrong. Nongkrongnya juga ada Ini nongkrong kencing begini. ada caranya. Ini malah negel pancing. Nah. Kalau orang laki nih Bu, nih Pak, saya kasih tahu nih, kalau kencing nih. Nih. Saya pakai celana 4 Bu, enggak kelihatan. Ya. Nih, Bu. Begini kalau kencing. Bukan begini. Nih, begini. Ini ajaran Nabi. Ini kan kita cinta sama Nabi nih. Dan nongkrong. Selesai, keluar semuanya, goyangin. Emang begitu jangan ketawa, kok. Iya. Ini kan masih ada sisa-sisa yang namanya air seni itu masih pada di sini. Kalau digoyangin ini bergerak. Nih. Habis itu apa? Ndehen. Benar. Ndehennya pun bukan hanya hem. Harus ngambil dari napas dari perut. Begitu 3 kali. Nah, keluar. Baru di sini. Saat bangun bersih tuh. Di burung nggak ada sisa. Tapi kalau nggak begitu, saat kita bangun, berbalik itu burung masih keluar burung. Tetesan tuh, najis akhirnya. Wudunya diterima gak? Enggak. Udah ngapa Bu jadi bayangin, dibayangin. Ini sengaja dipikir dah sekali dikit deh ya. Jadi begitu. Tuh orang laki upayakan sehat orang nongkrong kencing.
Enggak prostat. Makanya orang yang sering kencing diri sering datang penyakit. Kalau yang nongkrong enggak. Kecuali darurat itu tempat, enggak apa-apa. Kalau ada yang lebih nongkrong, ambil yang nongkrong. Begitu. Ini kan kadang-kadang itu sembarangan aja. Kalau supir, buka pintu, serah. Makanya upayakan nongkrong. Bagi bapak-bapak upayakan. Ya, itu ajaran Nabi. Kan kita lagi peringatin kelahirannya nih, akhlaknya, betul gak? Itu hal yang kecil. Ibu-ibu emang wajib nongkrong. Kalau diri repot. Ya. Nongkrong aja berisik, apalagi jadi tambah berisik kami ini. Nih, gara-gara itu Bu, sholatnya nggak diterima, wudunya kagak diterima, hajinya kagak diterima, umrohnya kagak diterima, gara-gara buang air kecil, istinja kagak bersih. Jadi ada siksa kubur. Makanya kita bakalan hanya nunggu waktu. Kita bakalan yang namanya apa? Dimandikan, dikafankan. Yang laki dikafankan 3 lembar. Sunnahnya. Perempuan 5. 1 bagaimana? Boleh. Cuman gak dapat pahala sunnah. Nih, ibu-ibu baju seragam bakalan tinggal ntar Bu. Kayak kapan doang nih. Ya. Makanya kalau punya baju jangan banyak-banyak di lemari Bu. Ini baju banyak udah di lemari. Dipakai kagak. Ini baju dari Mesir. Dari Italia. Dipakai ibadah kagak, buat pajangan doang. Bu mau tahu gak? Ini baju saya beli di Amerika nih. Buat membanggain doang. Itu baju Bu, kalau nggak dipakai buat ibadah Pak, itu baju akan bersaksi di hadapan Allah. Ngomong nih baju nih. Makanya kalau masih punya banyak baju, bagiin yang membutuhkan. Kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita aja. Lu kadang udah lemari, sampai 3 lemari. Itu pun boleh nyicil. Perudohan boleh nyicil. Di seragam udah lunas belum? Udah ya. Nah? Oh belum kan? Ya. Begitu. Lalu disolatkan, kita dibawa nih, kita ke kuburan nih Bu. Dari kurung batang kita dikeluarkan, dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan kita ke kiblat, dibuka tali pocong kita, betul. Diganjel dengan bulatan tanah dari kepala, pinggang, dan kaki, betul. Nih, semuanya. Lalu ditutup pakai papat, betul. Diuruk kita, diuruk, diinjak-injak oleh orang-orang yang mencintai kita, yang menyanjung kita, yang memuji kita, hina kita saat itu, betul. Bakalan diinjak-injak kita. RT mati diinjak gak? RT mati diinjak gak? Diinjak. Kata warganya, wah injak-injak lu teh. Dulu gua kagak ronda lo militer. Sekarang gua injek-injek. RW diinjek gak? Ustad? Kiai? Diinjek juga. Cuman kalau nginjek ustad, kiai pelan-pelan. Ngeri kualat dia. Ini bakalan diinjek-injek itu semua. Betul gak? Apa yang dapat nerangin kuburan kita, yang menjauhkan kita daripada azab kubur, siksa kubur? Wa amaluhu, amal kebaikan kita. Ini termasuk yang nyumbang maulid malam hari ini. Amin ya Rabbal. Amin. Yang nyumbang dengan hartanya, insya Allah Allah ganti yang lebih banyak lagi.
Nah ini kan paling kagak nih habis nih 5 jutaan kali ya. Habis gak ya? Ya tenda dah namanya, orang nyumbang, nama tenda RT ini mah. Bener gak? Enak ada soto dah habis 1 juta. Yang lainnya nyiapin 5 juta, habis 3 juta. Pak RT-nya nanya, ini kita nyiapin 5 juta nih Bu Ustazah panitia, cuman habis 3 juta. Yang 2 juta buat siapa? Yang buat yang ceramah ntar. Bercanda ini mau bercanda. Insya Allah berkah. Amin ya robbal. Lah ibu ya. Satu lagi ya. Yang keempat yaitu apa? Wassaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci. Tuh. Kalau ini jelasin entar bulan Ramadan. Benar gak? Kalau yang ketiga dan pertama apa tuh? Halo, Assalamualaikum. Yang pertama apa? Tahlil. Orang yang rindu, yang senang, yang hobi, yang gembira baca Quran. Yang kedua, wahafizil, jaga lisan, omongan, pembicaraan, jangan nyakitin Yang ketiga, sedekah wa mut'imil ji'an. Perhatiin anak yatim, perhatiin para duafa, janda-janda yang tua. Di kadang-kadang perhatiin Pak RT yang muda doang jandanya. Hah? Ya Pak RT ya. Makanya data janda ada di Pak RT, tahu ya. Kalau RT mah gampang. Gampang, mau kemana? Nengokin anak yatim. Alasannya begitu, padahal pengen ngeliatin emaknya begitu. Yang keempat yaitu puasa di bulan nih yang dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan 4 ini insya Allah hidup kita berkah. Amin ya robbal. Ini aja dah, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Ngaji kelamaan gumoh. Tahu gak gumoh? Kalau anak kecil loh. Anak kecil tuh kalau udah makan kita kasih lagi gumoh tuh, keluar lagi keluarga lagi. Daripada saya ngomong capek lama-lama, ibu pada bengong aja. Ya, kan capek juga kita. Jadi kita ini 4 nih kalau kita jalan insya Allah berkah dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkannya dosa-dosa kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah tiada dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dengan harapan pula agar diri kita, keluarga kita selalu dalam lindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar saat-saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan daripada alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Sebelum kita meninggalkan alam dunia ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang sudah maupun yang belum dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'udzu قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله sama-sama La ilaha illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi muzatil Fatihah ya farijal ham ya kasibal gham ya man yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Lahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Sebelum saya akhiri dengan salam bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memondokkan anak-anaknya atau keluarganya atau cucunya atau informasikan kepada para tetangga, mulai tahun ini ya, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Silaturahim yaitu sudah mulai di Desember ini menerima santri baru ya. Jadi bagi ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu ya, yang mau memondokkan silakan ya. Itu kita mulai gelombang pertama di bulan Desember ya. Jadi kalau ada minat silakan untuk bisa memondokkan putra putrinya. Karena sekarang kalau anak nggak dipondokin Bu, luar biasa tantangan di masyarakat ya. Kita lihat sekarang nih ya, anak SMP sudah pada ribut, pembunuhan dan macam-macam kita lihat di media. Karena memang akhlak ini yang harus diciptakan ya. Saya rasa itu saja. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.